Random game. Random game. Game start. 아파트 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 Baiklah, sebelum kita memulai pada hari ini, kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang nggak hadir nggak? Hadir Anak-anak, jadi minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang lahirnya Pancasila. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang makna dari sila-sila Pancasila dan contohnya itu dengan media berupa Agustus dan TikTok. Oke, video yang pertama itu dari YouTube ya. Berikut ada kelima makna sila Pancasila. Pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana bermakna yaitu kita adanya pengakuan atas adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dasar dan sumber dari segala sesuatu. Kemudian yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana setiap individu itu memiliki hak dan kewajibannya yang sama, sehingga kita harus memiliki keadilan antar sesama dalam bergaul, juga dapat berinteraksi dengan baik, dan adanya adab antar sesama yang baik dan sopan. Yang selanjutnya yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menekankan pada pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas segala perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika, atau yang disebut dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua, menjadi semboyan yang mencerminkan semangat persatuan ini. Keberagaman suku, agama, ras, dan budaya justru menjadi kekuatan bangsa, bukan sebagai sumber perpecahan. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini menekankan pada pentingnya kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan. Keputusan-keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengedepankan hikmat kebijaksanaan. Sistem perwakilan dipilih untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dalam negara yang luas dan beragam. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini menekankan pentingnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini meliputi keadilan dalam berbagai bidang, yaitu ada bidang ekonomi, bidang politik, hukum, sosial, dan kesejahteraan, kemakmuran yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu besar. Kemudian untuk materi selanjutnya itu adalah penerapan dari sila-sila Pancasila, yang mana medianya itu berupa TikTok. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari dapat kita lakukan dengan melakukan ketentuan yang ada dalam agama masing-masing dan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati pendapat orang lain tanpa merendahkan atau memaksakan pendapat sendiri. Menolong sesama yang membutuhkan, bersikap sopan dan ramah kepada siapapun. Yang ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Dalam sila ini kita diajarkan sebagai warga negara, kita harus menghargai keberagaman budaya seperti
suku, adat, dan ras. Berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong, menghormati lambang negara, serta menjaga persatuan di tengah perbedaan. Seperti pada contoh gambar ini, kita saling menghargai kebudayaan yang ada di Indonesia, seperti baju tradisional, rumah adat, dan lain-lain. Yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Dalam penerapan sila ini, kita diajarkan tidak memaksa kehendak kita, seperti tidak memaksakan pendapat atau kehendak pribadi kita kepada orang lain. Selanjutnya, kita harus toleransi. Nah, dalam toleransi ini, kita diajarkan untuk bersikap toleransi terhadap perbedaan pendapat oleh teman kita sendiri. Selanjutnya itu, kita aktif gotong royong, yang dimana gotong royong yang ada di lingkungan rumah kita. Kita berkontribusi dalam melaksanakan gotong royong tersebut. Yang terakhir, kita menghargai hak asasi manusia, yang mana kita harus menghargai hak-hak manusia dan tidak akan menentang segala atau diskriminasi dari hak teman kita atau orang lain. Nah, dalam sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penerapan sila kelima, contohnya di keluarga, saling menghormati dan menghargai, membagi tugas pekerjaan rumah, tidak membeda-bedakan anggota keluarga, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, dan mengajak anggota keluarga untuk menabung dan tidak konsumtif. Oke, dari video ini, jadi dari sila pertama, kedua sampai kelima itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan bermasyarakat di anak-anak. Nah, apakah anak-anak semua sudah melakukan hal tersebut? Sudah menerapkan Bu, contohnya seperti tadi sila yang pertama toleransi, kami dengan teman-teman menghargai perbedaan agama, baik Kristen dan Islam. Jadi kami saling menghargai perbedaan agama dan tidak kami berteman bersama-sama dan tidak memiliki teman dari segi agama. Oke, sila kedua. Untuk sila kedua, kita peduli dan empati terhadap sesama kita. Jika ada teman yang membutuhkan apa, kita harus menolong mereka. Untuk sila ketiga, yaitu tidak membeda-bedakan temanku, seperti kata Anda tadi, yaitu toleransi, di mana berteman itu harus saling berlaku, tidak membeda-bedakan antara suku dan ras dan apapun. Oke, selanjutnya manja. Jadi di sila keempat itu kita saling menghormati pendapat teman kita. Jika mengerjakan kelompok itu kita harus mendengarkan apa pendapat mereka secara dan harus memutuskan kesepakatannya secara bersuara. Dan sila kelima itu kita menerapkan budaya antri dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada saat ada pembagian atau apa gitu, kita harus mendahulukan orang yang datang atau berada terlebih. Oke, bagus ya anak-anak sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan nggak materi kita hari ini? Jadi kesimpulan materi pada hari ini bahwasannya dari makna Pancasila itu harus ada penerapannya Bu, yang tadi sudah disampaikan oleh saya dan teman-temannya bahwasannya dari sila 1 sampai 5 itu kami semua sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja Bu. Baik Bu, dari kesimpulan materi pada hari ini yang saya dapat simpulkan itu dari makna Pancasila itu kita harus menghargai teman-teman kita, saya menghargai Ibu dari segi perbedaan agama, dan juga saya lebih menghargai Ibu ketika Ibu menyatakan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. Dan itu penerapannya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman juga dari sila pertama sampai sila kelima. Penerapan itu seperti toleransi itu kita harus menghargai perbedaan agama, karena di Indonesia ini ada 6 agama ya, yang pertama itu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, yang dimana kita harus menghargai 6 agama tersebut.
Oke, bagus ya Andres. Selanjutnya ada lagi nggak yang bisa menyimpulkan? Saya Bu, Oke, baik Nadia. Bu, kesimpulan saya yang dapat saya ambil dari pembelajaran kita pada hari ini yaitu pada penerapan nilai-nilai Pancasila. Di situ ada sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu kita ini hidup bermasyarakat ini di mana bersatu dengan perbedaan suku, budaya seperti saya dan Raja mungkin berbeda sukunya, tetapi kami bisa tetap dapat berteman dengan baik. Oke, bagus. Terima kasih Nadia. Selanjutnya ada lagi? Oke, Manja. Jadi Bu, dari nilai-nilai Pancasila tersebut kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti yang sudah dijelaskan oleh Andres dengan Nadia tadi, kita hidup berdampingan, kita harus hidup toleransi, kita juga harus memiliki sifat peduli, simpati dan empati terhadap sesama. Terus kita juga harus menghargai pendapat dari teman kelas kita, dan kita juga harus hidup itu harus menerapkan antri Bu, nggak boleh dorong-dorongan. Walaupun masuk kelas itu kita harus antri dan tertib Bu. Oke, Manja. Makasih. Ada lagi nggak? Oh, cukup ya. Baik, terima kasih buat anak-anak sudah bisa menyimpulkan. Kesimpulannya sudah sangat baik sekali ya. Ibu rasa kalian sudah mengerti tentang materi hari ini. Oke, baik, jadi kesimpulan dari materi hari ini itu kita harus senantiasa menerapkan nilai dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya juga di mana dalam nilai tersebut ada sikap toleran, bermusyawarah, antri ya tadi. Oke, jadi karena media pembelajaran kita hari ini TikTok dan YouTube, nanti sepulang sekolah kalian like ya video di TikTok, di YouTube, terus juga kalian komenannya itu isinya kayak pendapat kalian tentang pembelajaran hari ini. Selanjutnya juga kalian komen ya gimana perasaan pendapat kalian hari ini tentang pembelajaran kita. Terus juga nanti kalian like dan juga subscribe, komen, terus kalian follow ya akun TikTok kelas kita. Anak-anak, itu sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan tadi. Ibu ucapkan terima kasih. Oke, sebelum kita pulang, kita bernama dulu ya anak-anak. Ketua kelasnya dipimpin lagi ya. Baik Bu, sebelum mengakhiri pelajaran maka kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.